industri untuk membeli mesin yang untuk diremajakan. Nah, dalam teori industri apapun, ini kan sebenarnya menyelesaikan masalah jangka pendek untuk kemudian kita menderita dalam jangka menengah dan panjang. Ketimbang insentif membeli mesin, kenapa tidak dikasih insentif untuk mendirikan industri mesin tekstilan? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, kenapa industri kita kacau? Pengusaha kita menelan buah pahit seperti sekarang. Indonesia sampai sekarang tidak punya industri mesin perkakas misalnya. Dan di teori-teori industri mesin perkakas adalah industri yang akan menghasilkan mesin-mesin yang lain. Saya mau interupsi sedikit mengenai pasar, Pak ya. Karena industri itu mau nggak mau kaitannya dengan pasar. Artinya kita akan membuat sesuatu yang bisa kita jual, bukan kita menjual apa yang kita bisa buat. Situasi pasar saat ini di dalam negeri pun juga sangat sulit karena pertama mungkin daya beli, kedua banyaknya barang impor yang cukup banyak sekali. Ketiga, pasar di luar negeri sangat proteksionis. Mungkin di tekstil saya berikan contoh, negara Turki, Egypt maupun Brazil sudah menaikkan safeguard mechanism terhadap produk kita. Nah, lalu sikap apa yang harus kita lakukan kalau walaupun kita bisa bikin, walaupun uangnya ada misalnya kita bisa bikin, mau jual kemana? Ini soal pasar, jadi pasar shrinkage, ini persoalan yang sangat sulit buat kita untuk keluar dari situasi saat ini. Memang pasar domestik dengan produk dalam negeri itu harus serius. Mungkin dalam jangka pendek kualitasnya nggak baik, tapi akan ada pembelajaran di sana. Tapi untuk ekspor yang paling penting, ini belajar dari pengalaman yang negara lain mulai tahun ini, karena sistem demokrasi kita agak unik sedikit. Siapapun yang terpilih jadi presiden itu mesti punya keberanian mengangkat duta besar kita jangan sebagai pos-pos orang pensiun. Jadi orang udah pensiun dari DPR, dari menteri jadi apa, timbang susah ya udah jadi duta besar saja gitu. Yang kerjanya itu hanya ya selebriti segala macam. Nah harus punya keberanian sebagai simbol perubahan. Coba lihat negara-negara tetangga kita yang datang jadi dubes dari wah aktif sekali. Nah pasar yang demikian there is no free lunch, Pak. Saya kira kalau kita punya kontribusi sesuatu terhadap negara itu, orang-orang yang kita kirim itu piawai, ekspor kita bisa masuk kemana-mana, Pak. Indonesia ini terlampau besar untuk tidak dihormati orang. Nah oleh karena itu pemimpin kita kirim yang punya ya yang sudah pensiun segala macam gitu, biar jadi panelis Kak satu saat ya. Ya ini yang menurut kami, nah ini yang harus terbuka kita, jangan memaknai kekuasaan berlebihan, pikirkan bangsa, pikirkan masyarakat, PK Sejahtera adalah harapan baru itu kira-kira. Untuk audiens, saya hanya batasi berapa? 3 orang ya? 3 orang. 3 orang ya? 3 penanya. Kami ingin menanyakan pada PKS, bagaimana kepastian usaha di bidang hutan tanaman ini? Karena kami mohon maaf, kader Bapak pada saat memimpin, itu yang menghancurkan HTI, Pak. Sampai akhirnya, yang sekarang ini harusnya udah panen besar-besaran, gagal, Pak. Kenapa? Karena itu dipotong di tengah jalan. Padahal hutan tanaman ini investasinya ini jangka panjang, Pak, dan sangat besar, padat modal, lalu dipotong begitu saja di tengah jalan, sakit, Pak. Nah, mohon maaf, kami mohon penjelasan ke depan seandainya Bapak memimpin negara ini, apakah kepastian usaha yang telah diberikan izin secara sah ada pada pengusaha? Saya persilahkan kepada PKS untuk menjawab. Jadi kalau Bapak baca di platform kebijakan pembangunan PKS itu nanti Bapak kita kasih satu ya. Jadi ini yang diinginkan oleh PKS. Pada masa-masa yang lalu itu saya katakan tadi agak kisruh di masa-masa pasca reformasi itu. Dan saya juga melihat pengerusakan hutan dan juga banyak bahkan hak asasi manusia juga kita lihat, kita saksikan bersama waktu itu tidak begitu dihargai dan sebagainya. Kita perbaikanlah ke depan. Artinya kebijakan-kebijakan ini untuk menjadi lebih baik. Apakah menurut PKS ini
perbankan syariah ini akan menjadi suatu komponen utama daripada produk perbankan kita di masa yang akan datang apabila PKS yang akan memimpin negara, atau hanya ini tetap komposisinya seperti apa? Itu adalah strategic direction yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami juga mohon maaf kalau ada yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya karena waktu yang terbatas. Di dalam platform kami, perbankan syariah, ekonomi syariah itu masuk di dalam isu kebijakan sektoral, bukan di dalam kebijakan inti. Kenapa kami berpikir meletakkan itu seperti itu? Karena kami berkeyakinan bahwa tumbuhnya perbankan syariah, ekonomi syariah, itu harus tumbuh secara natural, secara alami. Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa perbankan syariah ini sekarang share-nya masih di kita itu kecil ya. Di bawah 3% sekarang ini kita. Jadi ini adalah sesuatu yang ingin kita berikan tumbuh sebagai satu alternatif, tetapi itu adalah secara rasional, secara natural. Terima kasih Partai Keadilan Sejahtera. Juga terima kasih para panelis yang sudah hadir di malam hari ini dan juga seluruh hadirin yang sudah hadir di Ballroom Four Seasons Hotel Jakarta. Dan demikianlah pemirsa Partai Bicara Spesial, pengusaha bertanya, partai politik menjawab. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat malam, sampai jumpa.